Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Kristiova Masita Saragi. Saya salah satu dosen di Poltekkes Kemenkes Maluku, penempatan Prodi D3 Kebidanan Somologi. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan kepada adik-adik mahasiswa kebidanan tentang panduan pengisian partograf. Di sini kita akan mempelajari pengertian dari partograf itu apa, kemudian tujuan penggunaan utama partograf, dan bagaimana pengisian partograf itu sendiri. Nah, saya harapkan setelah mempelajari panduan pengisian partograf ini, adik-adik mahasiswa bidan tidak hanya mampu mengisi partograf, tetapi dapat mendeteksi kemungkinan penyulit dalam proses persalinan, serta mengambil tindakan sesuai dengan rencana asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangan kita sebagai bidan. Baiklah, kita pengertian partograf. Partograf sendiri merupakan berasal dari kata parto dan graf. Parto itu artinya bersalin, graf itu graf artinya grafik atau gambar. Nah, menurut JNPKR 2017, partograf sendiri adalah suatu alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya kala satu persalinan ini dibagi atas dua, yaitu kala satu fase laten dan kala satu fase aktif. Kala satu fase laten yaitu pembukaan serviks mulai dari 0 cm sampai dengan 3 cm. Kala satu fase aktif, pembukaan serviks mulai dari 4 cm sampai dengan 10 cm. Nah, partograf sendiri ini merupakan alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu persalinan, khususnya kala satu fase aktif. Ya, berarti pembukaan serviks dari 4 cm sampai dengan 10 cm. Kemudian, apa tujuan utama dari penggunaan partograf? Yang pertama, mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya persalinan tersebut dibagi dalam dua fase dalam kala satu persalinan, yaitu fase laten mulai dari pembukaan serviks 0 sampai dengan 3 cm, kemudian kala satu fase aktif mulai dari 4 cm sampai dengan 10 cm. Nah, partograf sendiri ini diisi atau digunakan pada saat pembukaan serviks 4 cm. Apabila pembukaan serviksnya kurang dari 4 cm, itu belum kita pakai partograf, tetapi kita gunakan yang namanya lembar catatan observasi. Adapun tujuan kedua dari penggunaan partograf yaitu mendeteksi apakah prosesnya normal. Jadi dari partograf ini kita bisa melihat bagaimana kemajuan persalinannya. Apakah nanti persalinannya bisa berjalan dengan normal atau persalinannya bisa mengalami kemungkinan seperti partus lama, partus macet, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sebagai data pelengkap, di mana partograf ini bisa menjadi data pelengkap untuk membuat keputusan klinik, dan sebagai data pelengkap untuk memberikan asuhan dan tindakan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pertanggungguggatan apabila ada keluarga atau klien yang melakukan gugatan terhadap kita. Jadi partograf ini sebagai bukti data lengkap kita atau bukti dokumentasi kita. Oke, baiklah. Nah, di sini saya tekankan kembali kepada adik-adik mahasiswa bidan bahwasanya prinsip pengisian partograf ini minimal pembukaan serviksnya 4 cm. Jadi apabila pembukaan serviksnya kurang dari 4 cm, kita belum isi partograf, tetapi kita pakai yang namanya lembar catatan observasi. Kemudian his yang adekuat minimal 30 detik sampai 40 detik dalam 10 menit.
Partograf sendiri ada halaman depan dan ada halaman belakang. Di sini kita akan pelajari terlebih dahulu halaman depan dari partograf sendiri. Oke, ini adalah tampilan halaman depan partograf. Kita akan bedah satu persatu ya. Kita akan lihat paling atas itu merupakan identitas ibu. Kemudian di bawahnya ada kolom denyut jantung janin. Di bawah kolom denyut jantung janin ada kolom air ketuban dan penyusupan atau molase. Di bawah kolom air ketuban dan penyusupan ada kolom pembukaan serviks dan penurunan bagian terbawah janin. Kemudian di bawah kolom pembukaan serviks dan penurunan bagian terbawah janin ada kontraksi, kolom kontraksi uterus. Kemudian di bawahnya ada kolom oksitosin. Ya, oksitosin ini merupakan obat perangsang kontraksi pada ibu. Ya, di sini nanti akan ditulis berapa intraunit atau berapa tetes dalam 1 menit. Kemudian di bawahnya ada obat dan obat cairan intravena. Kemudian ada kolom nadi dan tekanan darah ibu. Kemudian ada kolom urin ibu. Sebelumnya sebelum kolom urin ada kolom suhu. Ya. Nah, nanti kita akan bedah masing-masing dari kolom-kolom halaman depan partograf. Oke, kita mulai. Identitas. Nah, identitas sendiri seperti yang saya sebutkan di awal, di sini kita menuliskan atau mencatat nomor register ibu apabila dia datang ke klinik, nomor puskesmas apabila dia datang ke puskesmas, kemudian nama ibu, umur ibu, gravida hamil keberapa, partus melahirkan sudah berapa kali, kemudian abortus mengalami keguguran atau tidak. Kemudian tanggal ibu masuk, kemudian pukul berapa atau jam berapa ibu masuk ke klinik atau ke puskesmas, kemudian alamat ibu di mana. Kemudian apakah ibu mengalami ketuban pecah? Apabila ibu mengalami ketuban pecah sejak jam berapa? Kita tanyakan kepada ibu. Kemudian kita juga tanya kepada ibu pukul mules, rasa mules sejak jam berapa. Ini kita catat secara setelah kita ketahui pembukaan serviksnya 4 cm. Oke, komponen partograf di halaman depan tadi itu dibagi atas 3 komponen besar. Yang pertama, kemajuan persalinan, yang kedua, kesejahteraan janin, dan yang ketiga, kesejahteraan ibu. Kemajuan persalinan. Kemajuan persalinan terdiri dari yang pertama pembukaan serviks. Nah, perlu adik-adik pahami, ketahui bahwasanya setiap ketika kita mau mengisi partograf, yang pertama sekali diisi setelah mengisi identitas itu adalah pembukaan serviks. Jadi di sini key point-nya. Disinilah checkpoint-nya. Ya. Di sini pertama sekali kita isi. Jadi ketika ibu datang, kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam, kita lihat apakah pembukaan serviksnya sudah masuk fase aktif, apakah pembukaan serviksnya sudah pembukaan 4 cm. Nah, kalau pembukaannya 4 cm, kita tulis dengan simbol X. Pembukaan serviks ditulis dengan simbol X. Jadi apabila ibu mau melahirkan datang dengan pembukaan serviks 4 cm, kita beri simbol X. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya ibu bersalin, mau bersalin datang dengan pembukaan 5 cm atau 6 cm. Nah, itu harus sejajar dengan garis waspada ini. Ya. Kalau ibu datang dengan pembukaan serviks 5 cm, kita beri tanda simbol di sini. Nah, apabila ibu datang dengan pembukaan serviks 6 cm, kita beri simbol di sini, tanda silang. Begitu seterusnya. 7, 8, 9, 10. Nah,
ketika kita memeriksa pemeriksaan dalamnya, misalnya ibu datang ke klinik bersalin dengan pembukaan serviks, hasil pemeriksaan dalam pembukaan serviks 4 cm, itu kita periksa dipukul, misal dipukul 17.00, kita tulis di kolom waktu 17.00. Nah, ini juga yang menjadi catatan buat adik-adik semua. Setiap kolom ini waktunya setengah jam. Oke, ini setengah jam. Jadi kolom yang besar ini itu 1 jam. Nah, untuk pembukaan serviks sendiri ini diperiksanya setiap 4 jam. Ya, saya ulangi, pembukaan serviks diperiksa setiap 4 jam. Oke, pahami adik-adik ya? Nah, inilah untuk kemajuan persalinan, untuk mengisi kolom kemajuan persalinan yang pertama yaitu pembukaan serviks. Nah, kemudian misal ibu datang pembukaan serviksnya 5 cm seperti yang saya bilang, kita tulis di sini pembukaan 5 cm, kita beri simbol X, kemudian pukulnya itu pas di bawah kolom. Nah, ini dia. Oke, jadi perlu adik ketahui, kalau misalnya pembukaan serviksnya 5 cm, kita tarik garis ke bawah, kemudian kita isi waktunya di sini. Nah, untuk pertama, untuk pemula ya, untuk adik-adik mahasiswa bidan yang pertama sekali mengisi partograf atau masih dalam proses belajar, tidak apa-apa pakai pensil dulu. Pakai pensil atau pakai penggaris. Karena ini setiap kolom ini waktunya setengah jam. Jadi ketika kita salah mengisi atau ketika kita salah memberi simbol, itu nanti akan salah, kita juga salah mendiagnosa nantinya, atau kita bisa salah memberikan asuhan ya. Jadi harus hati-hati dalam pengisian partograf. Oke, inilah untuk pencatatan partograf yang benar. Nah, bagaimana kalau misalnya pembukaan 5 cm, misal ada kita melihat partograf. Kalau yang salah itu dia mencatatnya di sini. Ini yang salah. Harusnya di mana? Iya, di garis waspada. Harusnya di garis waspada. Tidak di garis horizontal ini, tidak. Jadi dia berurutan sesuai dengan garis waspada. Ya, apabila nanti setelah kita observasi ternyata dia melewati garis bertindak, Bu. Nah, kalau misalnya apabila saat kita melakukan observasi pembukaan serviks melewati garis bertindak, disinilah kita akan melakukan tindakan rujukan. Ya. Jadi kalau dia misalnya masih melewati garis waspada, tidak masalah asal dia tidak melewati garis bertindak. Oke, itu penurunan bagian terbawah janin. Nah, sebelum kita mengisi kolom partograf bagian penurunan bagian terbawah janin, adik-adik mahasiswa bidan harus paham, harus mengerti bagaimana itu perlimaan dengan Hodge. Ya, ada keterkaitan antara perlimaan dengan bidang Hodge. Nah, jadi penurunan bagian terbawah janin ini itu bisa kita periksa melalui perlimaan dan melalui bidang Hodge. Perlimaan ini bisa kita peroleh melalui pemeriksaan palpasi abdomen, sementara bidang Hodge kita bisa dapat hasilnya melalui pemeriksaan dalam. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk perlimaan, kita periksa melalui palpasi abdomen. 5/5, artinya kepala di atas pintu atas tanggul masih mudah digerakkan karena
5 jari kita masih bisa meraba seluruh bagian terbawah janin atau kepala janin. 4/5 artinya sulit digerakkan, bagian terbesar kepala belum masuk panggul. Artinya 4 jari masih teraba di atas simfisis. 4 jari masih dapat meraba bagian terbawah janin di atas simfisis. Kemudian 3/5 bagian terbesar kepala belum masuk panggul. Artinya 3 jari itu masih bisa kita raba di atas simfisis. Kemudian 2/5 bagian terbesar kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Artinya 2 jari teraba di atas simfisis. Ya, bagian terbesar kepalanya sudah masuk di dalam panggul. 1/5 artinya kepala di dasar panggul. Jadi 1 jari saja yang kita bisa raba melalui palpasi abdomen, melalui pemeriksaan abdomen. Kemudian 0/5 itu sudah masuk dan kepala janin atau bagian terbawah janin sudah di daerah perineum. Nah, bidang Hodge itu kita dapatkan melalui pemeriksaan dalam. Hodge 1 itu berada di pinggir atas simfisis. Hodge 2 berada sejajar dengan Hodge 1 dan berada di pinggir bawah simfisis. Hodge 3 sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2 sejajar dengan spina ischiadica. Hodge 4 sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3 dan os coccygeus. Nah, bagaimana keterkaitan perlimaan dengan Hodge? Kita perhatikan di sini. 5/5 itu sama dengan Hodge 1, 4/5 itu sama dengan Hodge 1 dan Hodge 2. Antara Hodge 1 dan Hodge 2 berarti di antara pinggir atas simfisis dan pinggir bawah simfisis. 3/5 berada di Hodge 2 dan Hodge 3, berarti berada di pinggir bawah simfisis dan spina ischiadica. 2/5 itu berada di Hodge 3+, artinya berada di spina ischiadica. 1/5 itu berada di Hodge 4, yaitu berada di os coccygeus. 0/5 juga berada di Hodge 4, yaitu berada di os coccygeus. Ini saya ingatkan kepada adik-adik supaya memahami hubungan antara atau keterkaitan antara perlimaan dengan bidang Hodge, karena ini sangat berkaitan dengan pengisian patograf khususnya untuk bagian penurunan terbawah janin. Oke, kita masuk ke kolom penurunan bagian terbawah janin. Jadi di bagian penurunan bagian terbawah janin ini juga bisa kita periksa sekaligus dengan pembukaan serviks. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan dalam, ada 2 yang bisa kita peroleh hasilnya. Yang pertama pembukaan serviks, yang kedua penurunan bagian terbawah janin. Nah, penurunan bagian terbawah janin ini simbolnya diberi O atau 0. Ya, kalau tadi pembukaan serviks kita kasih tanda silang atau X, penurunan kepala kita kasih tanda U atau lingkaran. Nah, pembukaan serviks dan penurunan bagian terbawah janin ini harus sejajar. Misal apabila ibu bersalin, ketika kita melakukan pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviksnya 5 cm, pembukaan 5 cm berarti berada di sini. Nah, kemudian penurunan kepalanya 3/5. Penurunan kepala berada di Hodge 2. Hodge 2 tadi itu sama dengan 3/5. Ya. Kita beri tanda simbol O atau lingkaran. Harus sejajar. Ya. Kemudian kita berikan tulis catat waktunya pukul 17.00. Sudah. Nah, 4 jam kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam lagi. Jadi penurunan bagian terbawah janin sama dengan pembukaan serviks, diperiksanya setiap 4 jam sekali. Jadi pada pukul 21, 18, 19, 20, 21 setelah diperiksa kembali ternyata penurunan bagian terbawah janin sudah berada di Hodge 4. Kalau sudah berada di Hodge 4 itu berarti di 1/5 atau 0/5. Ya, 1/5. Kita letakkan di sini. Oke.
Nah, saya tekankan kembali kepada adik-adik bahwasanya satu kotak kecil ini memiliki waktu setengah jam. Jadi kalau satu kotak besar 1 jam. Misal di sini 17.30, 17.30, 18, di sini 18, 18.30, 19, di sini 19, 19.30, 20, di sini 20, 20.30, 21. Jadi kita meletakkan simbol O atau lingkaran tersebut di titik ini. Oke, nah seperti yang saya bilang, untuk pemula itu nggak apa-apa pakai penggaris dan pakai pensil supaya tidak salah. Oke, kemudian setelah itu kita tarik garis seperti ini. Nah, sejajar juga dengan pembukaan serviksnya nanti. Misal pada pukul 21 ternyata hasil pemeriksaan dalam pembukaan serviksnya 10 cm, maka kita berikan tanda X di kolom ini. Sejajar ya. Kita tarik garis. Oke, seperti itu. Oke adik-adik, saya harap mengerti ya. Oke, bagian berikutnya garis waspada dan garis bertindak. Ini merupakan pencatatan grafik yang tidak melewati garis waspada dan bertindak. Nih, yang saya bilang tadi, kalau misalnya pembukaan serviksnya melewati garis waspada tetapi belum melewati garis bertindak, itu tidak apa-apa, dipantau saja. Tapi kalau sudah melewati garis bertindak, artinya itu harus dilakukan rujukan. Bisa jadi ibunya mengalami partus lama atau partus macet. Oke, ini untuk bagian yang ketiga. Kemajuan persalinan yang berikutnya yaitu yang perlu kita pelajari, kontraksi uterus. Nah, kontraksi uterus ini diperiksanya setiap setengah jam. Dan ada 3 simbol yang perlu kita pahami. Apabila kontraksi uterusnya kurang dari 20 detik dalam 10 menit, itu diberi tanda titik-titik. Kemudian apabila kontraksi uterus 20 sampai 40 detik dalam 10 menit, itu kita beri tanda simbol garis arsir. Dan apabila kontraksi uterusnya lebih dari 40 detik dalam 10 menit, kita berikan tanda kotak penuh, tanda hitam penuh tebal. Ya, kontraksi uterus ini harus disesuaikan dengan pemeriksaan pembukaan serviks, penurunan bagian terbawah janin sampai ke kontraksi uterus. Jadi harus sejajar. Makanya perlu saya bilang tadi pakai penggaris. Oke, misal apabila seorang ibu datang pukul dengan kontraksi uterusnya 3 kali dalam 10 menit, 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 20 detik, maka kita beri simbol titik-titik seperti ini ya. Kemudian kita periksa setiap setengah jam. Nah, kemudian apabila ibu datang dengan kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit, durasi 35 detik, kita kasih simbol arsir seperti ini. Oke, kemudian apabila seorang ibu datang dengan kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik, maka kita tebalkan sebanyak 3 kolom seperti ini. Oke, saya ingatkan kembali pengisian kontraksi uterus ini dilakukan setiap setengah jam, kemudian disesuaikan dengan kolom pembukaan serviks, penurunan bagian terbawah janin yang kolom atasnya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk kemajuan persalinan. Yang terakhir itu adalah obat-obat cairan yang diberikan, ada oksitosin dan obat-obatan lainnya. Jadi
apabila si ibu diberikan oksitosin, kita tulis atau kita catat berapa tetes per menit pada pukul berapa, itu disesuaikan dengan kolom waktu yang ada di kolom pembukaan serviks dan penurunan bagian terbawah janin. Begitu juga dengan obat-obat atau cairan intravena yang lainnya, misalnya diberikan cairan RL atau cairan NSAID. Untuk komponen partograf yang kedua, yaitu adanya kesejahteraan janin. Kesejahteraan janin ini terdiri dari yang pertama denyut jantung janin. Denyut jantung janin kita nilai dan kita catat setiap 30 menit. Apabila terjadi gawat janin, maka penilaian dan pencatatan DJJ itu dilakukan lebih sering. Nah, apa yang dimaksud dengan gawat janin? Gawat janin adalah ketika denyut jantung janin kurang dari 120 kali per menit reguler atau lebih dari 160 kali per menit reguler. Jadi setiap kotak di bagian atas partograf ini yang menunjukkan DJJ. Catat DJJ dengan simbol titik pada garis yang sesuai dengan angka yang menunjukkan denyut jantung janin. Misal seorang ibu hamil mau melahirkan, ketika kita melakukan pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin, diperoleh denyut jantung janin 135 kali per menit. Maka kita letakkan titik tersebut di antara 130 sampai 140 kali per menit. Setengah jam berikutnya kita lakukan pemeriksaan kembali untuk DJJ, didapatkan hasilnya DJJ 140 kali per menit. Setengah jam berikutnya lagi didapatkan DJJ 142 kali per menit, sampai seterusnya sampai pembukaan serviks lengkap atau pembukaan serviks 10 cm. Ya, kemudian hubungkan satu titik dengan titik lainnya dengan garis tegas bersambung. Ya. Nah, yang menjadi catatan di sini yang perlu adik-adik mahasiswa bidan ketahui adalah apabila ketika melakukan pemantauan denyut jantung janin itu kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit, itu harus diwaspadai segera karena dikhawatirkan terjadi yang namanya gawat janin. Oke, kemudian yang kedua untuk kesejahteraan janin yang kedua yaitu warna air ketuban. Nilai air ketuban setiap kali melakukan pemeriksaan dalam. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan dalam, berarti kita juga harus memeriksa selain pembukaan serviks, penurunan kepala, kita juga harus menilai air ketuban. Ya. Kemudian nilai air ketuban jika selaput ketubannya pecah. Catat semua temuan-temuan dalam kotak yang sesuai di bawah lajur DJJ. Ini dia ya. Ini kolom air ketuban. Jadi jenis-jenis air ketuban ini ada 5, disingkat dengan UJMDK. U, selaput ketuban masih utuh atau belum pecah. J, selaput ketuban sudah pecah dan warna air ketuban jernih. M, selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur mekonium. D, selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur darah. K, selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban sudah tidak mengalir lagi atau kering. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan dalam, kita temukan selaput ketubannya sudah pecah, kita nilai ketubannya sudah warna ketubannya jernih kah atau bercampur mekonium kah. Nah, kemudian kalau apabila kita dapatkan ketubannya berwarna jernih, maka kita tulis simbol J di kolom air ketuban. Sesuaikan dengan kolom yang ada di pembukaan serviks dan penurunan kepala. Oke. Kemudian untuk kesejahteraan janin yang ketiga yaitu penyusupan atau molase tulang kepala janin. Penyusupan atau molase tulang kepala janin ini merupakan indikator penting
tentang seberapa jauh kepala bayi dapat menyesuaikan diri terhadap bagian keras atau tulang panggul ibu. Ya, semakin besar derajat penyusupan atau tumpang tindih antara tulang kepala bayi, semakin menunjukkan resiko disproporsi kepala panggul atau disingkat dengan CPD. Ya, ketidakmampuan untuk berakomodasi atau disproporsi tadi ditunjukkan melalui derajat penyusupan atau tumpang tindih. Jadi ini derajatnya. Ada derajat 0, positif 1, positif 2, positif 3. Apabila ada dugaan disproporsi kepala panggul, maka penting untuk tetap memantau kondisi janin serta kemajuan persalinan. Ya, setiap kali melakukan pemeriksaan dalam, nilai juga yang namanya penyusupan atau molase tulang kepala janin. Kemudian dicatat di bawah kolom air ketuban. Ya, jadi ketika kita melakukan pemeriksaan dalam, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lihat yaitu yang pertama pembukaan serviks, yang kedua penurunan bagian terbawah janin, yang ketiga adalah selaput air ketuban, warna air ketuban, dan yang keempat penyusupan atau tulang kepala janin. Nah, apabila ketika kita mempalpasi tulang kepala janin, kita dapatkan tulang kepala janin terpisah, suturannya dapat dipalpasi, maka kita beri tanda 0. Apabila tulang kepala janin hanya saling bersentuhan, kita berikan simbol positif 1. Apabila tulang kepala janin saling tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan, kita kasih simbol positif 2. Apabila tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan, maka kita beri simbol positif 3. Jadi kita berikan tanda sesuai dengan garis di mana kita melakukan pemeriksaan dalam, yaitu pembukaan serviks. Apabila pembukaan serviksnya tadi 5 cm, maka kita tarik garis ke atas. Makanya saya bilang tadi di awal harus pakai penggaris apabila adik-adik pemula atau belajar ya. Kita tarik garis ke atas, sesuaikan dengan jam atau waktu dilakukannya pemeriksaan dalam. Kita kasih simbol 0 apabila tulang kepala janinnya masih dapat dipalpasi. Terakhir untuk komponen partograf yaitu kesejahteraan ibu. Di sini kita akan melihat komponen kondisi ibu yaitu nadi diisi dengan tanda titik. Kita lakukan pemeriksaannya setiap 30 menit, kemudian dihubungkan titik-titik tersebut. Kemudian tekanan darah diisi dengan tanda panah. Ya, kita periksa setiap 4 jam sekali. Kemudian temperatur atau suhu ditulis langsung dengan angka. Ya, setiap 2 jam. Kemudian kita isi urin. Apabila ibunya buang air kecil atau kita lakukan pemasangan kateter. Nah, misalnya seperti ini, ketika ibu hamil datang, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada ibu, didapatkan tekanan darah ibu 120/70 mm higronium, maka kita berikan simbol panah tepat di garis pembukaan serviks. Jadi kuncinya tadi ya adik-adik di pembukaan serviks. Ya, misal di sini kita kasih simbol panah 120/70. Misal pembukaan serviksnya 5 cm, kita tarik garis ke bawah pakai penggaris dan pensil, kita kasih tanda panah. Nadinya 80. Ya, setengah jam kemudian kita dapatkan nadi ibu 82. Setengah jam kemudian kita dapatkan nadi ibu 85, dan begitu seterusnya. Kemudian kita hubungkan dengan garis tegas. Sama seperti dengan denyut jantung janin. Oke, maka dapat disimpulkan untuk halaman depan partograf ini
penilaian dan intervensi selama kelas 1. Tekanan darah ibu kita periksa setiap 4 jam, suhu setiap 2 jam, nadi pada ibu setiap setengah jam, denyut jantung janin setiap setengah jam, kontraksi pada ibu itu setiap setengah jam, pembukaan serviks setiap 4 jam, penurunan kepala setiap 4 jam, warna cairan amnion atau selaput ketuban setiap 4 jam. Oke adik-adik, itulah untuk halaman depan partograf dan kita akan mempelajari halaman belakang partograf. Untuk halaman belakang partograf sendiri sebenarnya ini kita tinggal mengisi kala 1, kala 2, kala 3, dan bayi baru lahir dan kala 4. Yang di sini kita sesuaikan dengan apa yang kita amati dan apa yang kita periksa. Misal untuk kala 1 partografnya melewati garis waspada atau tidak, adakah masalah, penata laksanaan terhadap masalah tersebut apa dan hasilnya bagaimana. Kala 2 di sini kita ditanyakan apakah kita melakukan episiotomi. Episiotomi itu adalah pemotongan kulit perineum untuk memperlebar jalan lahir. Apabila dilakukan, apa indikasi? Apakah bayinya besar? Apakah terjadi perineum kaku dan lain sebagainya. Kemudian pendamping pada saat persalinan kita tinggal menceklis distosia bahu itu artinya distosia bahu artinya ketidakmampuan bayi untuk dilahirkan secara normal dikarenakan bayi yang terlalu besar. Ya, jadi terjadi bahu macet di jalan lahir. Apakah ada masalah lainnya dan bagaimana hasilnya? Kemudian di kala 3, bagaimana pemberian oksitosinnya diberikan berapa menit setelah persalinan? Apakah dilakukan pemberian ulang oksitosin? Apakah dilakukan peregangan tali pusat terkendali? Kita tinggal ngeceklis ya. Apakah dilakukan massase fundus uteri? Plasentanya lahir lengkap atau tidak? Apabila tidak lahir dalam 30 menit, apa tindakannya? Ya, bagaimana? Apakah terjadi laserasi? Laserasi itu adalah robekan. Kalau terjadi laserasi di mana? Derajat berapa? Ya, ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian apa tindakannya? Dilakukan hecting dengan anestesi atau tanpa anestesi. Ya. Kemudian apakah terjadi atonia uteri? Atonia uteri itu artinya tidak adanya kontraksi pada uterus. Kemudian jumlah perdarahannya berapa dan bagaimana penata laksanaan serta hasilnya. Kemudian untuk bayi baru lahir, berapa berat badan, panjang badan, jenis kelamin, penilaian, kemudian penilaian bayi baru lahir normal, apakah tindakannya, apakah dikeringkan, dihangatkan, dilakukan rangsangan taktil, bungkus bayi, apakah si bayinya mengalami asfiksia, asfiksia itu tidak bisa bernapas, dan apa tindakannya, apakah bayinya mengalami cacat bawaan, apabila mengalami cacat bawaan disebutkan. Kemudian apakah bayinya mengalami hipotermi? Hipotermi itu artinya suhunya kurang dari normal. Apakah diberikan pemberian ASI? Apabila diberikan pemberian ASI berapa jam setelah bayi lahir dan apa masalah-masalah lainnya. Nah, itu untuk bayi baru lahir. Dan ada kolom pemantauan persalinan kala 4 di mana kalau pemantauan kala 4 ini harus kita perhatikan. Jangan dianggap sepele karena di sini sering terjadi yang namanya perdarahan. Oke ya adik-adik ya. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Pada jam pertama itu dilakukan setiap 15 menit. Ya, pada jam pertama itu dilakukan 15 menit. Bagaimana tekanan darahnya, nadinya, kemudian suhunya, tinggi fundus uteri, berapa jari di atas pusat atau berapa jari di bawah pusat, kontraksi uterusnya baik atau tidak, kandung kemih penuh atau tidak, dan perdarahannya kira-kira berapa cc. Itu di jam pertama dilakukan setiap 15 menit sekali. Kemudian di jam kedua dilakukan 30 menit sekali. Oke adik-adik, saya harap adik-adik mengerti untuk pengisian partograf halaman depan dan halaman belakang. Oleh karena itu untuk lebih memahami kembali
Di sini saya akan memberikan contoh soal kepada adik-adik semua bagaimana cara pengisian partograf. Oke, siap adik-adik? Masih tetap semangat dan fokus ya. Saya harap masih tetap semangat dan fokus karena ini menyangkut tugas kita sebagai seorang bidan. Ini adalah contoh soal untuk pengisian partograf. Di sebelahnya ini ada partograf, mari kita isi bersama-sama ya. Identitas ibu Nyonya Sari di sini kita letakkan. Kita tulis Nyonya Sari atau kita kasih simbol S saja nggak apa-apa. Kemudian umurnya 23 tahun. 23 tahun. G1 P0 A0. Berarti hamil pertama, belum pernah melahirkan dan belum pernah keguguran. Oke, ibu tersebut merasakan bulas pukul 5 pagi. Oke, hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dalam 5 cm. Ya, seperti yang saya bilang, partograf diisi minimal pembukaan serviks 4 cm. Nah, di contoh soal kita pembukaan serviksnya 5 cm. Jadi, simbol X atau simbol silang diletakkan di mana? Iya, pintar. Diletakkan di sini. Oke. Penurunan kepala 4/5 diletakkan di mana? Ya, betul sekali, di bawah simbol X diberi tanda simbol 0. Oke. Di sini kita tulis pukul 17 ya. Di sini dia datang pukul 17. 17.00. Oke. Ingat ya, setiap kolom pembukaan serviks ini bernilai setengah jam. Begitu juga dengan kolom dan DJJ, air ketuban, kontraksi, nadi, tekan nadi, suhu dan suhu setiap 2 jam sekali kita periksa. Oke, kita lanjut untuk DJJ. DJJ 140 kali per menit. Ya, kita tarik garis kalau perlu pakai penggari supaya tidak salah letak ya. DJJ 140 kali per menit. Ya, di sini. Kemudian kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit. Durasi 20 sampai 30 detik. Berarti simbolnya bagaimana adik-adik? Iya, betul sekali. Simbolnya garis-garis. 4 kali dalam 10 menit. Kita tarik garis ke bawah. Ya, betul, dia di sini ditempatkan ya. Ini garis-garis sampai 4 ya. Kemudian tekanan darah 120/70. Kita tarik garis ke bawah lagi. 120/70. Kita kasih simbol apa adik-adik? Iya, betul sekali, simbol panah. Oke. Kemudian nadi ibu 80 kali per menit. Kita kasih simbol apa adik-adik? Iya, betul, kita kasih simbol titik. Oke, sudah selesai untuk hasil pemeriksaan. Kita akan mengisi untuk pemeriksaan ulang. Pukul 17.30. Di sini 17.30, DJJ 140 kali per menit. Kita tarik garis ke atas. 140 kali per menit. Ya. Kemudian HIS-nya 4 kali dalam 10 menit 30 detik. Kita tarik lagi garis ke bawah. Ya, 4 kali dalam 10 menit 30 detik. Artinya simbolnya bagaimana adik-adik? Ya, masih tetap garis-garis. Sebanyak 4 kali ya. Oke. Nadi ibu 80 kali per menit. Kita tarik garis ke bawah 80 maaf ya. Sebentar. Kita tarik garis 80 kali per menit. Di sini masih tetap dia ya.
Oke, kemudian pukul 18. Nah, di sini 18. Kita tulis 18. DJJ 144 kali per menit. Ya, kita tarik garis ke atas 144 kali per menit. Ya, di sini kira-kira ya. Kemudian hisnya 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Berarti simbolnya bagaimana adik-adik? Ya, penuh. Kalau tadi garis-garis, sekarang penuh. Oke. Setelah itu nadinya 80. Nadinya sekarang 88 kali per menit. Nadi ibu 88 kali per menit. Kita tarik garis ke bawah di antara 80 dan 90. Oke. Sekarang kita masuk ke pukul 18.30. DJJ ibu 144. Ini 18, 18.30. Kita tarik garis 144 kali per menit. Oke. Hisnya 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Kita tarik garis ke bawah. Iya, di sini. Tandanya bagaimana adik-adik? Iya. Ditebalkan, penuh. Oke. Setelah itu nadi 90 kali per menit. Kita tarik garis ke bawah. 90 kali per menit. Di sini dia. Bukan di 110 ya. Sebentar saya hapus dulu. Oke. Kemudian pukul 19. Pukul 19 kita tulis waktunya di sini pukul 19. DJJ 140 kali per menit. Kita tarik garis ke atas 140 kali per menit ya di sini. Kemudian his 4 kali 10 menit 45 detik sampai 50 detik. Ya, masih simbol penuh ya. Sampai 4 kolom. Oke, kemudian untuk nadi ibu kita tarik garis ke bawah 90 kali per menit. Oke, di sini dia. Oke. Kita masuk pukul 19.30. Ya, di sini ya. DJJ 145 kali per menit. Kita tarik garis ke atas 145 kali per menit. Ya, di sini. Kemudian untuk hisnya 5 kali dalam 10 menit durasi 45 detik. Dia penuh sampai dengan 5 kolom. Oke. Kemudian nadi ibu 90 kali per menit. Kita tarik garis ke bawah 90 kali per menit. Oke. Kemudian kita masuk pukul 20.00. Pukul 20.00. Pukul 20.00 DJJ 145 kali per menit. Kita tarik garis ke atas 145 kali per menit di antara 140 dan 150. Ya, di sini. Hisnya 5 kali dalam 10 menit dalam 45 detik. Kita tarik garis ke bawah. Kita beri penuh. Kemudian nadi ibu 90 kali per menit. Kita tarik garis lagi ke bawah di sini. Oke. 20 30 140 DJJ 146 kali per menit. Kita tarik garis ke atas 146 kali per menit. His 5 kali dalam 10 menit 45 detik. Kita tarik garis ke bawah. Oke. Kemudian nadinya 92 kali per menit. Kita tarik garis ke bawah 92 kali per menit. Oke. Pukul 21.
DJJ 144 kali per menit, kontraksi 5 kali dalam 10 menit, pembukaan serviks 10 cm, penurunan kepala 1/5, tidak ada penyusupan kepala janin, ketuban sudah pecah, pukul 20.45, cairan ketuban jernih, tekanan darah 120/80, suhu 37, nadi 80. Oke, kita akan isi mulai dari pembukaan serviksnya 10 cm. Berarti kita kasih simbol X atau silang. Penurunan kepala 1/5 kita kasih simbol O di sini ya. 1/5 di sini. Sejajar dengan pembukaan serviks. Ya, betul sekali. Kemudian DJJ 144 kali per menit. Kita tarik garis ke atas 144 kali per menit. Kemudian tidak ada penyusupan kepala janin, berarti kita kasih tanda simbol O di sini atau 0. Kemudian ketuban sudah pecah pukul 20.45, berarti di sekitar antara 20 dan 21 ya. Kita kasih simbol J karena air ketubannya jernih. Kemudian tekanan darah 120/80. Kita tarik garis ke bawah 120/80. Oke, simbol panah. Kemudian nadi 80 kali per menit. Sini. Suhu 37 derajat Celcius. Nih di bawah kolom tekanan darah dan nadi kita isi, kita tulis 37 derajat Celcius. Oke, kemudian kita hubungkan karena sudah pembukaan serviks sudah lengkap, maka kita hubungkan garis titik-titik tersebut. Mulai dari pembukaan serviks kita hubungkan seperti ini, penurunan kepala atau bagian terpojoknya seperti ini. DJJ juga seperti ini kita hubungkan. Oke. Kemudian nadi ibu juga kita hubungkan. Oke. Coba adik-adik perhatikan untuk DJJ, untuk garis waspada, apakah melewati garis waspada? Tidak. Berarti si ibunya dapat kita bantu untuk melahirkan persalinan normal. DJJ apakah mengalami gawat janin? Tidak ya, karena DJJ-nya di antara 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian kontraksi uterusnya juga bagus. Dan pada pukul 21 lahir seorang bayi laki-laki, berat badan 3000 gram, panjang 50 cm, menangis spontan. Maka kita tulis di sini bayi lahir jenis kelamin laki-laki, pukul berapa tadi? Bayi lahir pukul 21.30, berat badan 3000 gram, panjang badan 50 cm. Ya, jadi ditulis saja di kolom sebelah sini. Jenis kelaminnya laki-laki, berat badan. Ini bayi baru lahir, BBL ya, bayi baru lahir jenis kelamin laki-laki, berat badan berapa, jenis kelamin panjang badan 50 cm, menangis spontan. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa karena saya menulisnya di laptop, jadi tulisannya kurang rapih ya. Saya yakin dan percaya adik-adik mengerti, memahami bagaimana cara pengisian partograf. Jadi secara
secara baiklah, kira-kira beginilah contoh soal untuk pengisian partograf. Saya berharap adik-adik memahami bagaimana mengisi dan mampu mengisi partograf yang baik dan benar. Dan saya berharap juga adik-adik semakin giat berlatih untuk mengisi partograf ini, karena kalau tidak sering dilatih maka maka akan lupa dan tidak tahu bagaimana simbol kemudian letaknya di mana, sehingga harus sering dilatih ya. Oke, baiklah, sebelum saya menutup penjelasan video tutorial tentang panduan pengisian partograf, saya mau mengingatkan kembali kepada kita semua, kepada adik-adik mahasiswa kebidanan, bahwasanya pendidikan itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia, sehingga saya berharap kepada kita semua dan adik-adik mahasiswa bidan untuk tidak jemu-jemu atau tidak berbosan-bosan untuk belajar melalui pendidikan, melalui ilmu yang kita pelajari, baik itu secara daring, baik itu secara luring. Dimanapun kita berada, kita terus belajar dan untuk mendapatkan pendidikan, karena pendidikan tersebut merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Sekian dari saya, terima kasih.